Penalti. Aku tuh jadi mental langsung down, mainnya langsung Nggak boleh. Kalau bisa bangkit lagi. Mari Hernando, Ari. Yo bisa yo. Ayo abangku menyalain. Nyalain. Terima kasih untuk Indonesia terus mendukung Indonesia. Bravo timnas Indonesia. Lolos sudah pasti. Masuk. Ini detik-detik tendangan penalti dari Australia ya teman-teman. Ini kalau doa dari supporter ini luar biasa ya. Keren. Ayo Hernando. Hernando Ari. Kamu bisa. Indonesia, Hernando Ari luar biasa, saudara-saudara. Kemeriahan supporter yang sangat wow. Indonesia. Hernando, man of the match ya, saya kira Hernando ini. Hernando. Ternyata Hernando, timnas Indonesia menang 1-0 di tengah gempuran timnas Australia. Nggak apa-apa digempur habis-habisan, nggak apa-apa diserang habis-habisan, nggak apa-apa dah ball position lu yang bawa pulang juga bolanya nggak apa-apa, tapi 3 poin timnas U23 Indonesia yang bawa. Lihat satu-satunya gol timnas Indonesia U23 diciptakan oleh Sebab Kau Terlalu Indah dari Sekadar Kata. Komang, cukup 1 gol dari Komang karena memang timnas U23 Indonesia kita juga nggak banyak nyerang, nggak banyak pegang bola dibanding timnas U23 Australia. Bahkan kalau lu lihat dari data statistik pertandingan yang ada aja, itu timnas Indonesia kebanting banget sama timnas U23 Australia. Cuma mau lu total shootnya banyak, mau ball possessionnya sampai 90%, kalau nggak bisa cetak gol, ya nggak bawa pulang 3 poin. Tapi gue yakin banget timnas U23 Indonesia di bawah arahan STY mainnya belum 100% maksimal, karena gue yakin banget masih bisa jauh lebih baik banget daripada ini. Ini aja udah GG. Bahkan Hernando di pertandingan tadi gue sampai buram-buram dikit, ini Hernando apa Gianluigi Buffon kalau dari jauh. Well play timnas U23 Indonesia menang 1-0, nggak apa-apa, lumayan. Yang penting sekarang timnas U23 Indonesia ada di posisi 2 sementara, cuma di bawah Qatar yang memang punya duit, punya kuasa. Udah pasti karena timnas U23 Indonesia kita menang, tapi tetap gedek masih berasa di sini sama wasit yang kemarin dan timnas Qatar juga. Tentunya teman-teman semua sedang berbunga-bunga ya, karena baru saja kita menyaksikan penampilan luar biasa dari tim U23 kita saat mampu mengalahkan tim yang lebih diunggulkan, timnas Australia U23 dalam lanjutan di grup A Piala Asia U23 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Dan anak-anak bermain dengan sangat baik walaupun mendapatkan tekanan yang luar biasa dari pemain-pemain Australia, dan itu terlihat dari ball position Australia kan. Sepanjang laga itu mereka sampai 64% kalau nggak salah yang mereka bisa mengontrol ini. Kita ada di bawah ya dengan 36%, maksudnya mereka lebih tinggi ya. Tapi cara bermain kita bagus, mental terutama dari pemain-pemain kita yang tidak terpancing ya, kemudian mampu bisa mengontrol barisan belakang yang dikomandoi oleh Kapten Kesebelasan Rizky Ridho, dibantu Muhammad Ferrari. Di sana ada Komang, sebelum Komang
keluar ya, dan ini menggambarkan bagaimana kokohnya kita ya, bermain dengan sangat baik untuk bisa mengamankan satu gol yang dilesakkan oleh Komang Teguh. Dan sebelum kita ke Komang dan lahirnya gol ini, saya memberikan anjungan jempol terhadap seorang Hernando Ari. Ketika gawang asal Persebaya Surabaya ini, kita tahu dia bukan saja bermain di tim U23, tapi selalu diandalkan Sintayong bermain di tim senior. Jadi kita bisa lihat pengalaman dia, ketenangan Hernando, bagaimana mengantisipasi bola-bola atas. Kelihatan dia memang bertubuh lebih pendek, tapi lompatan dia oke untuk bisa memotong bola-bola dengan pemain-pemain Australia yang lebih tinggi. Dan kalau tidak ada Hernando, situasi dan kondisi pertandingan ini akan lain. Seandainya Muhammad Tore bisa menggetarkan gawang kita di saat wasit yang Majed ya, Alsan Rami ini memberikan hadiah penalti dengan Komang yang dilihat di VAR itu melakukan handsball. Ya, jika tidak ada Hernando Ari yang menggagalkan penalti dari Tore, ini tentunya akan lain. Bisa saja Australia akan menang, atau paling tidak kita bermain imbang. Karena gol ini kan diawali dengan tembakan juga dari seorang Muhammad Tore yang mengena Komang. Ya, di sana setelah lihat VAR, melihat dan kemudian ada penalti, dan akhirnya digagalkan oleh Hernando Ari. Tore sendiri yang mengambil. Dan penampilan Hernando Ari ini, saya pikir ya terbaik ini. Ini fantastis anak ini bermain. Terbaik, ada sebuah tembakan yang dari jarak dekat ya, mungkin di menit berapa tuh, 75 atau 85, yang dilakukan oleh Lucian Brock, itu bisa digagalkan. Beberapa kali peluang yang dimiliki oleh Muhammad Tore juga dipatahkan oleh Hernando Ari. Dia membuat pemain-pemain Australia itu seakan frustrasi sepanjang pertandingan. Bagaimana dia bisa melakukan penyelamatan gemilang. Di samping saya bilang tadi kan pertahanan kita yang sangat baik. Nathan Cho juga bermain di tengah oke. Saat STY memainkan 3-4-3 ya, masih ada Marcelino di sana, dan ada kejutan memang Fatur Rahman dimainkan lebih awal bersama dengan Kelly Schroyer ya. Justin Hotner ada di bangku cadangan, nanti masuk di babak kedua ketika dia menggantikan Kelly Schroyer yang dari keluar. Dan kita bisa lihat ya, anak-anak ini itu tidak merasa panik ya, ketika datang gempuran-gempuran dari Australia ini, karena Australia memang membutuhkan kemenangan setelah mereka bermain imbang dengan Jordan. Kita juga butuh menang setelah kita kalah dari Qatar. Dan 3 poin ini penting sambil menunggu laga antara Qatar dan Jordania. Jika Qatar menang, Jordania akan out. Kita akan bertarung lawan Jordania pertandingan terakhir tanggal 21. Dan ini bagi Australia tentunya pukulan berat. Ya, betul-betul ya. Bagi Australia ini adalah pukulan berat, tetapi bagi Indonesia ini adalah sebuah kado yang indah untuk para supporter, para ultras Indo Qatar yang ada di Qatar yang selalu support. Komang Teguh from zero to hero di babak pertama, di mana setelah dia membuat penalti untuk Indonesia karena handsballnya, beruntung sekali Hernando Ari Sutariadi mampu dengan sangat amat luar biasa membaca arah bola tendangan dari seorang Tore, pemain Australia, dan membuat skor menjadi 0-0. Dan akhirnya Komang Teguh membayar tuntas kesalahannya dengan mencetak gol, satu-satunya gol di babak pertama lewat heading yang berasal dari tendangan volley dari Nathan Cho. Dan memang kalau kita lihat di babak pertama, kita benar-benar mampu memberikan perlawanan yang signifikan. Seperti yang gue bilang di preview, kalian nggak percaya, kalian banyak di komen bilang ini mah bakal dibantai dan sebagainya. Lihat bahwa benar Australia is not a special team ya. Banyak shots, oke dia 14 shots, kita 7. 14 itu terjadi itu dalam waktu yang singkat. Ingat pada saat setelah penalti terus ada situasi corner, itu kan banyak shots. Nah di situ dia banyak shots, tapi momentumnya itu nggak banyak mereka melakukan tekanan. Sekali peluang besar dari si Tore juga yang dia shooting masih di blok Rido, sisanya nggak ada. Ya hanya murni 2 momen itu, momen penalti dan setelahnya, dan momennya si Tore. Sisanya nggak ada. Indonesia justru mampu melakukan defense dengan baik. Berapa kali kita dapat counter, tapi memang kualitas passingnya itu yang masih menjadi problem. Nah di babak kedua gue bilang definitely kita harus cari gol kedua, bukan bertahan, tapi cari gol kedua, karena 1-0 belum aman sama sekali. Kalau
cetak gol kedua, Ada satu momen itu tapi bisa tidak membuat dioper posisi kita bolanya. jauh lebih aman karena kita sangat butuh menang untuk bisa tetap berada dalam posisi yang bagus untuk lolos ke babak selanjutnya dari Piala Asia U23 ini. Yang jelas di babak pertama gue sangat puas dengan permainan, tapi memang masih ada PR-PR yang kita lihat nanti. Oke, babak kedua masih belum usai pertandingan. 45 menit lagi harus dituntaskan secara baik. Salam sepak bola. Sejarah lagi pelajaran yang dulu paling gak disukain sama banyak anak-anak di Indonesia, tapi ternyata tim nasional sepak bolanya bikin sejarah baru. Tim nasional U23 Indonesia berhasil menang lawan Australia 1-0, dan kalau dilirik lagunya Rahim Laode yang judulnya Komang, di situ dibilang terlalu indah. Enggak, Komang emang beneran indah karena refleks headernya berhasil menjadi gol pemenang match winner Indonesia versus Australia. Dan ini sejarahnya banyak banget. Ini adalah sejarah pertama kita menang di Piala Asia U23, sejarah setelah sekian lama kita nggak menang lawan Australia, dan sejarah juga atau buka sejarah karena peluang Indonesia buat lolos ke babak perempat final berdasarkan pola permainan lawan Australia ini cukup besar. Apalagi kalau Jordania kalah lawan Qatar, yang artinya Indonesia berada di peringkat kedua sampai matchday ketiga nanti. Optimis dengan performa yang ditampilkan lawan Australia karena sejengkal lagi kita bakal menciptakan sejarah baru selanjutnya, lolos ke babak perempat final sebagai debutan di Piala Asia U23. Ultrasmania, terima kasih timnas Garuda, terima kasih timnas Garuda, dari kami Ultrasmania. Memang supporter Indonesia nih di mana-mana. Fans Indonesia membeludak di Qatar, buat reporter Asia merinding. Lebih banyak dari laga pertama, invasi fans Indonesia buat reporter Asia merinding. Fans timnas Indonesia memang dikenal memiliki daya juang yang tinggi dalam memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Iya, tidak diragukan Fans timnas lagi. akan terus mendukung tim kebanggaannya dimanapun timnas Indonesia bermain. Meski sempat kalah di laga perdana, namun Ultras Garuda sudah memastikan hadir pada pertandingan kedua nantinya. Fans timnas Indonesia kembali memberikan dukungan gila kepada skuad merah putih di Qatar. Indonesia mempunyai pendukung setia dengan nama Ultras Garuda Qatar. Supporter timnas itu bahkan mendapat penghargaan dari AFC dalam gelaran Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari lalu. Pasti menang. Harus semangat. Hal ini mengundang atensi media-media besar yang sedang meliput berita Piala Asia U23 karena terlihat pendukung timnas Indonesia memang paling kreatif dengan nyanyiannya. Sangat militan ya. Kemarin di laga pertama, bahkan kita bisa mengalahkan supporter tuan rumah Qatar. Padahal itu hanya 4.000 penonton saja. Namun teriakan mereka mengalahkan suara gemuruh pendukung Qatar.
sedikit dari supporter tuan rumah. Namun untuk hegemoninya kita masih menang di atas tim tuan rumah yang bermain curang. Iyalah. Banyak yang menyebut fans Indonesia sangatlah gila. Padahal ini hanya timnas muda yang main. Mereka tak membayangkan jika timnas senior yang bertanding. Mau muda, mau senior, gas. Gegerkan dunia para supporter Ultras Garuda. Yo, ayo Indonesia, ini kita harus menang. Yo, ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang. Yo, ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang. Ya, itu adalah kemeriahan para supporter timnas Indonesia. Mau timnas senior yang main atau timnas U23 ataupun U16, U20, tetap saja memenuhi stadion. Itu yang namanya Ultras Garuda. Inilah yang seperti gue bilang di preview. Kalian tidak percaya bahwa Indonesia definitely bisa menang. Definitely bisa menang, dan mereka membuktikan itu. Mereka membuktikan itu. 3 poin mampu didapatkan atas Australia U23. 3 poin pertama dari timnas Indonesia, dan sangat amat penting untuk tentu saja memperbesar peluang kita untuk lolos ke babak selanjutnya, ke babak 16, ke babak 8 besar. Dan memang kalau kita lihat di pertandingan kali ini, ST melakukan perubahan secara susunan pemain. Nathan Joe dimainkan sejak awal di tengah dengan si Marcelino, dan surprisingly Nathan Joe dimainkan di luar posisinya sangat luar biasa. Lalu ada perubahan dari Fajar Laturrahman yang menggantikan Rio Fahmi. Lalu juga di depan adanya seorang Witan Jim Kelly Stroyer dengan Strike. Jadi ada at least ada 3 perubahan yang dilakukan oleh ST di pertandingan kali ini. Dan kelihatan di babak pertama kita itu sangat baik, memulai dengan sangat baik. Ada satu peluang dari Jim Kelly Stroyer yang sangat baik juga syutingnya, tapi saya masih bisa diblok. Itu padahal sudah bagus banget. Terus ada beberapa kali kita melakukan transisi dengan sangat amat baik. Artinya di babak pertama kita definitely bisa mengimbangi secara permainan, kita bisa memberikan kerepotan kepada Australia, dan memang Australia dapat penalti. Itu blunder dari Komang, tapi beruntung, tapi sangat luar biasa. Hernando melakukan save yang sangat amat baik dan menjaga momentum kita, walaupun setelah itu dikempur habis-habisan. Kan sempat ya ada beberapa momen setelah penalti tepat, ada corner, ada Pia, ada Mistar, ada dan save dari Hernando, blocking dari defense kita yang sangat rapi, tapi beruntung kita nggak kebobolan, dan itu momentum kita untuk bisa menjaga clean sheet. Dan setelah itu sebenarnya nggak banyak peluang dari Australia di babak pertama. Ya, momentum, kita bicara momentum. Nah, di babak kedua kita lebih bertahan dan make sense saja. Ya, mengingat Real Madrid kemarin juga melakukan hal yang sama. Australia lebih banyak dapat peluang, jujur lebih banyak dapat peluang, tapi Hernando bermain sangat spektakuler, save yang sangat spektakuler, dan defense kita, Komang, Ferrari, dan Rido, kita harus berikan kredit. Kita harus berikan kredit kepada defense mereka yang sangat rapi. Arhan juga, Fajar Laturrahman nggak begitu bagus, makanya diganti Rio Fahmi oke. Nathan Joe tadi gue bilang sudah spektakuler. Marcelino juga sangat bekerja keras, tapi memang berkali-kali ada momentum counter yang dia terlalu lama dribbling, cuman that's okay lah. Itu sudah tertutup dengan kerja keras dia. Witan juga bekerja keras, Strike sangat bekerja keras, dia sendirian karena paling depan, tapi dia terus lari, terus ingin memberikan kontribusi untuk tim, dan ini semua sangat luar biasa, perjuangan yang sangat luar biasa dari timnas Indonesia. Dan kembali lagi kita harus mengapresiasi juga bagaimana pemilihan pemain, strategi yang diterapkan oleh STY berhasil di pertandingan kali ini untuk meredam Australia, untuk bisa mengalahkan Australia. Dan ya, segitu dulu.
Gimana Lur? Indonesia menang lawan Australia kan? Menang Lur. Powell Aku udah gimana? bisa tebak ya. Coba kalian dengar ya. Kan kalian nunggu-nunggu juga ya. Ada seseorang yang nggak suka banget nih sama Sintayong. Sebut aja Komentarnya Powell, mana? Bang. Karena Indonesia kalah lawan Qatar. Nah, kalau aku menurutku ya, dia itu lagi nyimpan amunisi. Kenapa? Kalau dia serang Sintayong, dia akan dibilang nanti saudara wasit. Karena kan memang dicurangin wasit Ya, kan. betul. Ya kan, Ya, lawan Nasrullah Qatar ya. Kabirov. Nah, makanya dia nunggu nih. Aku yakin karena waktu di Piala Asia Senior, dia itu kan bilang Indonesia cuma bisa menang lawan Vietnam tim ASEAN gitu. Gak bisa imbang lawan Irak gitu. Nah, sekarang kan Indonesia menang nih lawan Australia itu loh. Ranknya jauh di atas jauh kalau kita rank senior ya. Nah, jadi ini dia bingung nanti mau nyerang Sintayong pakai apa. Nah, satu-satunya cara nanti dia nyerang Sintayong itu kalau Indonesia gagal. Gagal lolos. Nah, makanya yuk doakan yuk Indonesia menang nih nanti di laga terakhir lawan Jordan. Nah, Pasti terus menang. yang kedua yang mau aku sorot yaitu Harus permainan menang. timnas. Cantik kan? Ada nggak kalian lihat tadi? Terutama babak pertama tadi dari kaki ke kaki bolanya lengket loh. Aku jadinya ingat itu kalau kalian pernah ingat ya, Paul Scholes MU punya atau Andres Iniesta lah, itu pas nerima bola datar ya, bola bawah itu lengket terus bisa dibelok-belokin gitu. Itu babak pertama mantap. Kayak lihat Spanyol atau Barca atau Manchester City-nya Guardiola aku loh. Iya kan? Nah, jadi dia mau kritik di mana di situ. Aku lagi nunggu juga ini gitu loh, ya kan? Terus golnya paling nanti senjata dia kan kayak gini. Golnya dari set piece ya kan. Tadi kan golnya itu dari corner kick Witan, ya kan? Terus disundul sama siapa tadi ya? Yang disundul baru ditendang sama Nathan dan disundul lagi sama Komang. Jadi golnya dari set piece. Paling dia kritik itu bukan dari open play gitu. Makanya kita doakan ya nanti lawan Jordan bisa menang. Itu membuktikan kalau timnas itu memang progres kan di bawah Sintayong. Bukan omon-omon seperti kata Bung Kacamata yang kalau live nonton ribuan tapi semuanya hujatan. Salam timnas Indonesia. Untuk Bung Toel, tolong periksa jantungnya besok ya. Kenapa Bang? Udah sering Sintayong mencipta senjata, kamu masih juga podcast lagi. Ada aja salahnya. Dukung Indonesia. Kalau kamu nggak mau dukung Indonesia, pindah ya. Mampus lu Toel. Mantap. Mampus lu Toel. Penalti. Aku tuh jadi mentalnya langsung down. Mainnya langsung Nggak boleh. Harus bisa bangkit lagi. Mari Hernando, Ari. Oh bisa yuk. Ayo abangku menyalain. Indonesia. Luar biasa. Udah belajar dari Lunin nih tadi malam. Mantap Hernando. Layak penalti. Menyala bangku. Ini harus saatnya kita bangkit nih. Ada pemain kita lagi naik nih. Waduh. Lagi tahan. Aduh tahan. Sabar. Menegangkan. Super genetik saya semakin naik. Baru bilang semangat. Indonesia kerasukan Real Madrid nggak dicurangin sama wasit. Bentar. Di sini kok masih ada icon plusnya? Kok masih ada gambar plusnya di sini? Hilangin. Pencet sekarang juga follow. Jangan cuma tonton aja. Oke, lanjut. Gila Garuda Muda kita teman-temannya. Lawan Australia menang 1-0. Laga ini adalah laga pembalasan ya atas kekalahan timnas senior kita lawan Australia di Piala Asia kemarin teman-teman. Di pertandingan ini Indonesia benar-benar gempur habis-habisan. Tapi Garuda Muda kita, benteng-benteng kita luar biasa kokoh dan mainnya rapi, nggak gugup. Apalagi kiper kita si Hernando, gila men, penampilannya udah macam kayak Lunin semalam teman-teman. Ya Allah, nepis penalti.
Gila, udah nepis penalti di menit-menit terakhir, banyak kali penyelamatannya teman-teman. Cakep mainnya teman-teman. Tapi ngapain sih wasit tadi ngasih tambahan waktunya tuh 11 menit? Nggak sekalian extra time aja pak? 11 menit, 4 menit lagi udah extra time, 15 kali 2 tuh. Untung aja Garuda-Garuda kita tetap stay cool ya, tetap tenang. Walaupun kita penonton deg-degan, jadi serang abis-abisan. Walaupun di menit-menit terakhir kita juga nyiptain beberapa peluang emas, cuman sayang aja, sayang banget ya. Padahal tuh peluang emasnya, apalagi di menit-menit terakhir sebelum kulit panjang, itu harusnya pastinya datar aja, jangan atas. Bagaimana pula? Tapi nggak apa-apa, yang penting menang teman-teman. Kita harapkan Garuda-Garuda muda kita ini tetap terus melaju sampai jauh di Piala Asia ini ya teman-teman ya. Gila Sintayong ya, senior bawa 16 besar, junior seperti OTW juga ya, walaupun sempat dicurangi di laga pertama. Tapi kita harus kasih semangat dan terima kasih kepada timnas kita, Garuda-Garuda muda. Kalian jangan lupa ya, tekin pemain-pemainnya Qatar, PSSI-nya Qatar di pertandingan kita kali ini. Tekin, bikin mereka iri sama kita. Oke? Segitu dulu dari saya seperti biasa. Jangan lupa share video ini yang ke lain-lain, ke semuanya pokoknya ya. Jangan lupa follow juga pastinya. Oke? Thank you. Salam olahraga, Forza Indonesia. Menang dari Australia, timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Yap, kemenangan tipis 1-0 dari Australia bener-bener jadi angin segar buat timnas Indonesia. Dengan 3 poin yang didapat barusan, timnas saat ini duduk di posisi kedua klasemen sementara grup A di bawah Qatar. Terus, gimana peluang timnas U23 buat lolos ke babak 8 besar? Bisa dibilang peluang timnas cukup besar, tapi kita harus nunggu pertandingan Qatar lawan Yordania. Kalau seandainya Qatar menang atau imbang, timnas cuma butuh hasil imbang di pertandingan terakhir lawan Yordania. Kenapa timnas cuma butuh hasil imbang? Karena dengan imbang lawan Yordania di match terakhir, timnas U23 bakal ngumpulin total 4 poin. Dengan jumlah poin segitu, posisi kita di peringkat kedua gak bakal kegeser sama Australia, meskipun mereka menang lawan Qatar di match terakhir, karena kita udah unggul secara head to head dari Australia. Jadi doain aja, semoga Qatar bisa menang atau minimal imbang di pertandingan lawan Yordania nanti. By the way, gimana nih prediksi kalian buat match terakhir? Kira-kira bisa nggak timnas nahan imbang atau bahkan ngalahin Yordania? Komen di bawah ya. Hola, seperti yang kalian tadi lihat, kita menang 1-0 dan gue selalu bilang kita definitely punya peluang. It's about mindset, dan pertandingan ini kalian bisa lihat sendiri mindset kita luar biasa. Dari detik awal kita sudah menyerang dan meng-create banyak peluang, walaupun di babak kedua gameplaynya Sintayong adalah lebih ke bertahan dan incer counter attack. Saya nggak terjadi gol kedua dan beruntung penalti diselamatkan. Maka dari itu kita harus fokus ke Jordan, menikmati pertandingan ini. Kalau Jordan menang, kita lolos seperti target Sintayong. Mari kita dukung Garuda meroket ke 4 besar. See you. Tim seniornya kalah dengan Australia di stadion ini, dibalas dengan tim U23 yang menang dengan Australia di stadion yang sama. Australia ini kayaknya adalah kandidat juara, tapi bisa kita kalahkan. Gua mau kasih apresiasi dulu kepada Hernando Ari, dan satu lagi adalah Nathan Joaon. Ini tampilnya apik banget. Kita bahas permainannya di babak pertama itu pertandingan imbang, saling dapat peluang, saling serang, dan Australia dapat penalti yang digagalkan oleh Hernando, dan kita bisa cetak gol lewat Komang Teguh. Di babak kedua gua sedikit kaget dan shock karena kita tiba-tiba full bertahan, padahal di babak pertama kita bisa megang bola, bisa menciptakan peluang, bisa nyaman banget, bisa ngelawan. Di babak kedua full bertahan. Australia nyaman banget megang bola di babak kedua. Pertahanan kita diobok-obok. Untungnya Hernando tampil bagus, dan untungnya lagi penyerang Australia pada bapuk. Itu kalau bagusan dikit mungkin ya udah kejebolan kita. Full bertahan di babak kedua ini. Gua nggak tahu arahan dari Sintayong atau memang Australia yang terlalu bagus. Di balik itu semua memang timnas kita masih banyak kekurangannya, masih harus evaluasi dan berbenah. Semangat terus Garuda. Semangat. Nasrul, tolong cariin si Nasrul. Ya, beginilah kalau main dengan wasit yang benar. Nggak kayak di minggu kemarin ketika Indonesia berhadapan dengan Qatar dan dipimpin oleh wasit kotor. Ya, Indonesia berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0 lewat gol Komang Teguh, yang pada babak pertama emang ngelakuin kesalahan juga ya, yang berbuah penalti. Tapi Hernando Lunin ya menyelamatkan dengan save-nya sehingga penaltinya gak masuk. Skor 1-0 sampai peluit tanda.
berakhirnya babak kedua selesai tidak berubah. Ya, gua kalau objektif ya emang Indonesia bermain baik di babak pertama aja. Di babak kedua ya begitu membabi buta serangan dari Australia, tapi Indonesia bisa cosplay menjadi Real Madrid. Gak perlu possession banyak, gak perlu bermain baik ya pada laga pasif seperti ini. Yang penting menang. Selamat buat timnas Indonesia. Sekali lagi tolong cariin si Nasrul. Tolong cariin si Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga, sebuah kebahagiaan terbesar bagi kita masyarakat Indonesia. Tentunya malam tadi kita semua sudah menyimak pertandingan timnas kita U23 yang berhasil mengalahkan timnas Australia. Sesuatu yang bagi kita orang awam mungkin tidak mungkin ya mengalahkan timnas Australia, tetapi di bawah asuhan Coach Sintayong semua itu berhasil kita lakukan. Dan saya harus memberikan kredit poin kepada Nathan Joe, Komang Teguh, dan juga Hernando Ari. Nathan Joe yang baru saja tiba dari timnya langsung ikut bermain. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan harapannya semua berikut, kita bisa memenangkan pertandingan melawan Jordania hari Minggu nanti dan memastikan untuk lolos ke babak selanjutnya. Bravo timnas Indonesia, bravo untuk Ultras Garuda Indo Qatar. Kalian luar biasa, semangat kalian itu luar biasa. Bahkan reporter, supporter dari negara lain itu bengong melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh para supporter Garuda ini ya. Luar biasa. Ya teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Bravo timnas, bravo Garuda, maju terus, kita pasti menang.